Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang bertema manusia dan keindahan. Perkenalkan, nama saya Cesar Ardi Purnomo Saputra Effendi Nasution. Perkenalkan, nama saya Erli Ermawati. Perkenalkan, nama saya Saindi Agam Francisco. Pendahuluan. Keindahan alam arti luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani dulu, yang di dalamnya tercakup pula kebaikan. Platos misalnya menyebutkan tentang watak yang indah dan hukum yang indah, sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain indah juga menyenangkan. Orang Yunani dulu berbicara juga tentang buah pikiran yang indah dan adab kebiasaan yang indah. Dalam rangka teori umum tentang nilai Delinggi menjelaskan bahwa pengertian keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai seperti halnya nilai moral, nilai ekonomik, nilai pendidikan, dan sebagainya. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai estetik. Nilai itu sendiri adalah suatu realitas psikologis yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaannya, karena terdapat dalam jiwa manusia dan bukan pada bendanya itu sendiri. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis, dan bisa membatasi diri dengan perbuatan yang tidak dilakukan, dan kita pun bisa memilih perbuatan mana yang baik atau buruk buat diri kita sendiri. Selain itu, dapat diartikan manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Karena sebab itu, manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Hakikat dari keindahan. Keindahan adalah susunan kualitas atau pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling disebut adalah kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan, dan pertentangan. Herbert Wright merumuskan bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan-pencerapan indrawi manusia. Filsuf abad pertengahan Thomas Amunius mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan bila mana dilihat. Keindahan dalam arti luas menurut Aristoteles, keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Keindahan dalam arti estetik murni yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti terbatas yaitu yang menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Ada dua nilai yang penting dalam keindahan. Yang pertama, nilai ekstrinsik, yakni nilai yang sifatnya sebagai alat atau membantu untuk sesuatu hal, contohnya tarian yang disebut halus dan kasar. Yang kedua, nilai intrinsik, yakni sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Contohnya pesan yang akan disampaikan dalam suatu tarian. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu bersifat subjektif adanya, yakni karena manusianya menciptakan penilaian indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan bersifat objektif adanya, yakni karena keindahan itu merupakan nilai yang intrinsik ada pada suatu objek. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara
Yang subjek dan yang objek, artinya kualitas keindahan itu baru ada apabila terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek substansi. Hubungan manusia dengan keindahan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian, seperti seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik. Karena itu, keindahan dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup manusia. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak, ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Orang yang mempunyai konsep keindahan adalah orang yang mampu berimajinasi, rajin, dan kreatif dalam menghubungkan benda satu dengan yang lainnya. Beberapa alasan manusia menciptakan keindahan. 1. Tata nilai yang telah using. Tata nilai yang terjelma dalam adat istiadat ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya kawin paksa, pingitan, derajat wanita lebih rendah dari derajat laki-laki. Tata nilai semacam ini dipandang sebagai mengurangi nilai moral kehidupan masyarakat, sehingga dikatakan tidak indah. Yang tidak indah harus disingkirkan dan digantikan dengan yang indah. Yang indah ialah tata nilai yang menghargai dan mengangkat martabat manusia, misalnya wanita. Hal ini menjadi tema para sastrawan zaman Balai Pustaka, dengan tujuan untuk merubah keadaan dan memperbaiki nasib kaum wanita. Kemerosotan zaman. Keadaan yang merendahkan derajat dan nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. Kemerosotan moral dapat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan manusia yang bejat, terutama dari segi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini dipenuhinya tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan hukum agama dan moral masyarakat. Yang demikian itu dikatakan tidak baik. Yang tidak baik itu tidak indah. Yang tidak indah itu harus disingkirkan melalui protes yang antara lain diungkapkan dalam karya seni. Sebagai contoh ialah karya seni berupa sanjak yang dikemukakan oleh W.S. Rendra yang berjudul Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Di sini, pengarang memprotes perbuatan bejat para pejabat yang merendahkan derajat wanita dengan mengatakan sebagai inspirasi revolusi, tetapi tidak lebih dari pelacur. Penderitaan manusia. Banyak faktor yang membuat manusia itu menderita, tetapi yang paling menentukan ialah faktor manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat orang menderita sebagai akibat nafsu ingin berkuasa serakah, tidak berhati-hati, dan sebagainya. Keadaan demikian ini tidak mempunyai daya tarik dan tidak menyenangkan, karena nilai kemanusiaan telah diabaikan dan dikatakan tidak indah. Yang tidak indah itu harus dilenyapkan karena tidak bermanfaat bagi kemanusiaan. Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan dapat dibuktikan melalui keindahan alam dan keteraturan alam semesta, serta kejadian-kejadian alam. Keindahan alam merupakan keindahan mutlak ciptaan Tuhan. Manusia hanya dapat meniru saja keindahan ciptaan Tuhan itu. Seindah-indah tiruan terhadap ciptaan Tuhan tidak akan menyamai keindahan ciptaan Tuhan itu sendiri. Kecantikan seorang wanita ciptaan Tuhan membuat kagum seniman Leonardo da Vinci. Karena itu, ia berusaha meniru ciptaan Tuhan dengan melukis Mona Lisa sebagai wanita cantik. Lukisan Mona Lisa sangat terkenal karena menarik dan tidak membosankan. Cara untuk mengetahui suatu keindahan. 1. Renungan. Renungan berasal dari kata renunat,
Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Renungan adalah hasil merenung. Setiap orang pernah merenung, sudah tentu kadar renungannya satu sama lain berbeda. Meskipun objek yang direnungkan sama, lebih pula apabila objek renungannya berbeda. Jadi apa yang direnungkan itu bergantung kepada objek dan subjek. 2. Keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi, serasi dari kata dasarasi, artinya cocok, sesuai atau kena benar. Kata cocok sesuai atau kena mengandung unsur pengertian perpaduan, ukuran, dan seimbang. Keserasian identik dengan keindahan. Sesuatu yang serasi tentu tampak indah dan tidak serasi tidak indah. Karena itu, sebagian ahli pikir berpendapat bahwa keindahan ialah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. 3. Kehalusan. Kehalusan berasal dari kata halus, artinya tidak kasar, perbuatan lembut, sopan, baik atau budi bahasa, dan beradab. Kehalusan berarti sifat-sifat yang halus. Halus itu berarti suatu sikap manusia dalam pergaulan baik dalam masyarakat kecil maupun dalam masyarakat luas. Sudah tentu sebagai lawannya ialah sikap kasar atau sikap orang-orang yang sedang emosi, bersikap sombong, bersikap kaku, sikap yang sedang bermusuhan. Oleh karena itu, kehalusan dapat menunjukkan nilai keindahan seseorang dan sikap kasar bisa mengurangi nilai keindahan dari seseorang. 4. Kontemplasi. Suatu proses bermeditasi, merenungkan atau berpikir penuh dan mendalam untuk mencari nilai-nilai makna, manfaat, dan tujuan atau nilai hasil penciptaan. Di samping itu, ini menurut wataknya akan berpadu dengan keindahan. Karena itu menurut logika deduktif dapat dikatakan bahwa keindahan dalam seni juga harus dikontemplasikan. Kesimpulan ini mengandung 2 saran. 1. Bahwa untuk dapat menciptakan keindahan dalam hasil karya seni, terlebih dahulu harus ditempuh proses kontemplasi. 2. Keindahan yang berpadu dalam hasil cipta seni harus dikontemplasikan untuk menemukan rahasia dan nilai-nilai di balik keindahan formalnya. Kesimpulan. Keindahan pada dasarnya adalah almiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Ini berarti bahwa keindahan itu ciptaan Tuhan. Keindahan menyangkut kualitas hakiki dari segala benda yang mengandung kesatuan, unity, keselarasan, harmoni, kesetangkupan, simetri, keseimbangan, balance, dan pertentangan, kontras. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.